Nomor 1, coba dibacakan. Siapa ini ya? Keisha, ada Keisha di sana? Cek, cek. Keisha, ada Keisha di sana? Nggak terjawab. Ya, coba Khairani Razita. Ada Khairani Razita? Ya, Ustazah. Ya, coba nomor 1 dijawab. Yang untuk mendukung jawaban tersebut nggak usah dibaca. Yang langsung aja, nomor 1. Dibaca dan coba dijawab. Beberapa ahli telah mengungkapkan gagasannya mulai dari Arrhenius, Bronsted, Lowry, maupun Lewis. Menurut Arrhenius, H2O bersifat netral dan NaOH bersifat basa. Hal ini karena Karena apa? A, B, C. Yuk, selain Khairani Razita, ada yang mau membantu? yang B bukan OS. Yang B, H2O menghasilkan ion H+ dan OH- yang sama banyak, sedangkan NaOH hanya menghasilkan ion OH- dalam air. Ya, walaupun ada H+-nya tapi sedikit gitu ya kalau di NaOH ya. Tapi kalau H2O itu kan kayak kemarin ada tetapan kesetimbangan air bahwa nilai konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, ya kan? Maka jawabannya adalah yang B, benar. Bisa ya? Tadi yang jawab siapa? Khairani juga ya? Nggak terlihat Ustazah. Siapa yang jawab tadi? Rajwa OS. Oh, Rajwa ya. Terima kasih Rajwa. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, siapa yang mau membaca dan menjawab? Afifah Astuti. Oh, Afifah baru connecting. Hemas, coba Hemas. Hemas ada Hemas? Hemas ada Hemas? Cek, cek. Ada chat ya. Maaf, mic saya rusak. Oh ya, berarti diganti yang lain. Yuk. Azra, ayo Azra. Azra ada di sana, Azra? Ya, Us. Ya, coba dibaca dulu nomor 2, kemudian dicoba dijawab. Perhatikan reaksi berikut ini. HF plus HClO4 sama dengan H2F plus ClO4-. Zat yang berperan sebagai asam menurut konsep asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry adalah Hmm?
Jawabannya apa? Yang berperan sebagai asam. Menurut konsep asam basa konjugasi Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry kan konsepnya asam basa konjugasi ya, yang berpasang-pasangan itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang karena ini tandanya tanda bolak-balik ya, berarti reaksinya adalah reversible. Berarti yang berperan sebagai asam itu bisa ada di kiri dan ada di kanan. Yang mana? Ayo. D bukan Us. Siapa yang jawab ini? Kayaknya suaranya beda. Kailah Us. Kaila ya. Jawabannya apa? D. Coba dilihat. HClO4. HClO4 di kiri kan? Kemudian di kanan menjadi apa? ClO4 min. Berarti dia melepas H atau ditambah H? Dia melepas H kan? Kalau dia melepas H, ya kalau dia melepas H atau donor proton berarti dia sifatnya asam. Benar ya? Benar. Terus kemudian kalau kita melihat kan yang D kan tadi ya, HClO4 sama H2F+. Kita lihat H2F+. Dia di kanan, kemudian di kiri menjadi HF. Berarti dari H2F menjadi HF dia juga melepas proton kan? Ya, memberikan proton ke ClO4-. Berarti sifatnya juga asam. Iya, benar. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Paham? Yang lain selain Kaila paham ya? Kalau kalian nggak komen, Ustazah anggap paham loh ya. Kirin. Nanti kalau soal kayak gini nggak bisa jawab, ya berarti bukan salahnya Ustazah. Ya. Nomor 3, yuk. Nomor 3 siapa yang mau jawab? Nggak harus Ustazah tunjuk. Siapa yang mau jawab? Ayo. Najma, apa? Fatih, Afifah, Hurina, Safira, ini mau jawab nggak? Hilma. Ayo nggak harus Ustazah tunjuk. Siapa yang mau baca dan mau mencoba menjawab? Kok sepi banget ya? Halo, halo. Ini kalau udah di kelas gitu mesti ya. Sayangnya nggak di kelas ini. Nggak bisa nutuk-nutuk. Ayo siapa yang mau jawab? Kok pada diem semua? Yo La Ali, La Ali. La Ali ada di sana La Ali? Iya, Ustazah. Yang nomor 3 dibaca dan dicoba dijawab. Nanti kalau nggak bisa temennya. Ya, nomor 3 yuk. Ikatan pada senyawa H2O dan sulfur trioksida merupakan suatu ikatan kovalen. Menurut teori asam basa Lewis, manakah di antara senyawa tersebut yang bersifat sebagai asam? H2O sama sulfur trioksida. Sulfur trioksida itu rumus molekulnya gimana? Sulfur apa sulfur? Nggak harus ke Ali yang jawab. Ayo. Sulfur SO3. Iya, sulfur trioksida itu SO3. Benar sekali. Nah, sekarang ada H2O sama SO3. Mana kira-kira yang bersifat sebagai asam menurut teorinya Lewis? Asam Lewis itu yang seperti apa? Menerima pasangan akseptor. Ya, aseptor atau yang menerima PEB ya. Kalau dia menerima PEB berarti dia punya PEB atau enggak? Enggak. Enggak. Nah, antara H2O sama SO3 yang enggak punya PEB yang mana?
Yo, SO3 coba dibayangkan kalau H2O kemarin kan banyak di PPT ya itu ya. Kalau SO3 itu berarti pusatnya unsur apa pusatnya? Pusatnya unsur apa? Halo, halo. S, Us. Iya, pusatnya S. Mengikat 3O ya. Padahal S itu punya berapa elektron valensi? Yo, S golongan berapa S? Lupa us. S golongan berapa S? Ya. Langsung cari di Google. SO3. Struktur Lewisnya seperti apa? Ada PEB-nya enggak SO3? Besok kan boleh open book open Nggak book. ada, Us. Hah? Open info boleh. Ya, SO3 ada PEB-nya enggak? Enggak ada? Nggak ada, Us. Ya, Ada, SO3 kalau H2O ada PEB-nya? Ada. ada. Ya, berarti yang asam yang mana? SO3. Iya, yang sulfur trioksida. Mudah kan ya? Cuma ya silahkan karena kalian sudah difasilitasi boleh buka-buka buku dan buka-buka internet. Mbah Google kayaknya tahu semuanya ya. Jadi silahkan langsung nanti cari struktur Lewisnya. Dilihat ada PEB atau tidak ada PEB di atom pusat. Kalau itu teorinya Lewis. Gitu ya. Paham? Ada yang belum paham? Silakan disampaikan kalau belum paham ya. Terus yang nomor 4. Ini mudah. Yuk siapa yang mau jawab? Atau baca dulu lah minimal nanti maksimal. Minimal. Sabrina, Dekris mau mencoba? Ya, Us. Ya. Baca ya, Us. Baca ya sambil jawab kalau bisa ya. Yuk. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 1 NH3 plus BF3. Jadi NH3 BF3. 2 CH3 COOH. Jadi H plus CH3 COO min. Dan 3 CN min plus H2O. Itu apa? Berikatan. HCN plus Ya, OH min. nanti. Urutan yang sesuai dengan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah Yang persamaan 1 kira-kira apa? Hah? NH3 ditambah Bronsted. Ayo, NH3 ditambah BF3 langsung bergabung blek gitu ya. Nggak ada yang Lewis. Lewis saja. iya. Kalau dia langsung berikatan blek gitu ya, nggak ada yang pisah sana sini, itu berarti teorinya Lewis. Mana yang asam antara NH3 atau BF3? BF3. Iya, BF3, pintar. Ya, berarti kalau BF3 asam, berarti NH3-nya basa gitu. Nah, nomor 2 itu berarti teorinya siapa? Bronsted, Lowry. Hah? Nomor 2, ayo nomor 2. Arrhenius. Iya, nomor 2 itu Arrhenius itu kan mudah banget ya. Jadi kalau satu senyawa kemudian menjadi ion-ionnya dan ada ion H+ sama ada ion OH-, berarti itu adalah teorinya Arrhenius gitu ya. Jadi dari satu senyawa kemudian dia terionisasi. Kalau ada H+ sama ada OH-nya berarti dia teorinya Arrhenius. Berarti yang ketiga itu teorinya Bronsted, Lowry, ya kan? Dilihat dari CN- kemudian ada HCN. Oh, berarti CN-nya bertindak sebagai apa?
Dia punya sifat apa CN-nya? Iya, siapa yang menjawab lirik sekali itu? Asam. Ya, asam benar ya. CN-nya bersifat asam atau basa ya? Itu CN-nya mendapatkan atau melepas, lupa. Mendapatkan atau melepas? CN menjadi HCN, berarti dia mendapatkan. Kalau mendapatkan proton atau H+, berarti sifatnya adalah Basa. basa. Ya. Berarti H2O-nya di situ yang asam, ya kan? Karena dia memberikan proton kan? Dari H2O menjadi OH-. Paham ya? Ada yang belum paham? Kalau HCN-nya itu sifatnya adalah asam, ya. Karena dia nanti memberikan H kepada OH-, ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke 5? Hah? Yuk, ngomongnya yang jelas kalau mau bertanya. Atau boleh di chat. Ada yang nulis di chat nggak ini ya? Belum ada nulis yang di chat. Dan 1 sampai 4 itu adalah teori asam basa. Untuk teori asam basa, yang 3 itu ada yang mau ditanyakan? Nanti soal pH-nya ada 10 pilihan ganda. Itu pilihan gandanya bisa multiple choice, multiple answer, sama matching. Ya. Terus ada 3 soal isai. Jadi ada 13 soal. Ya. Itu untuk pH. Kalau untuk PTS ada 21 soal. Ya, ada 21 soal. Ada 10 multiple choice, ada 5 multiple answer, ada 5 matching, ada 1 isai. Ya. Jadi soalnya lebih beraneka ragam dan lebih banyak. Silakan nanti diperhatikan benar-benar dan dimanfaatkan waktunya. Ya, karena PTS masih sama 90 menit, kalau PH besok 60 menit, ya. Sesuai jam pelajaran. Itu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Dilanjut atau ada yang mau ditanyakan? Dilanjut atau ada yang mau ditanyakan? Ini kok pada diem semua, ini gimana ini? Nggak diskusi ini namanya, Ustazah. Ngomong sendiri nih. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ya udah, dilanjut ya. Ustazah, boleh Boleh? Boleh apa? itu minta tolong apa ya, Us? Jelasin lagi yang Bronsted Lowry. Masih nggak paham. Bronsted Lowry itu teorinya gimana toh? Oke, coba kita buka PPT-nya yang kemarin. Ini kita buka PPT-nya yang kemarin ya. Ini kan ya. Terlihat PPT-nya Ustazah? Iya. Ya, ini teorinya Bronsted Lowry. Itu adalah pasangan konjugasi antara yang kiri dan yang kanan. Iya kan?
Ya enggak? Tapi sama sifatnya nanti sama. Yang di kiri itu ada asam basa, yang di kanan juga sifatnya ada asam basa, gitu ya. Tapi cuma nanti pasangannya adalah yang berubah dari kiri ke kanan itu jadi pasangan terkonjugasi. Misal ada HCO3- bereaksi dengan H2O, ya kan? HCO3- bereaksi dengan H2O menjadi H3O+ sama CO32-. Ya. Nah, maka kita fokus dulu yang di kiri. Yang di kiri HCO3- itu berarti berubah menjadi apa? Setelah nanti dia bereaksi dengan H2O, berarti kita lihat yang di kanan, ya enggak? Yang sama-sama mengandung CO itu adalah HCO3- sama CO32-. Ya toh? Ini pasangan kan berarti. Nah, HCO3- menjadi CO3- berarti dia melepaskan H atau dia menangkap H? Melepaskan. Ya, dia melepaskan H. Nah, kalau dia melepaskan H, berarti dia sebagai donor proton. Kalau dia donor proton, maka sifatnya adalah asam. Ya kan? Sesuai dengan teorinya Bronsted-Lowry, bahwa asam Bronsted-Lowry itu adalah senyawa yang melepaskan atau mendonorkan proton. Ya. Nah, maka di sini dia sifatnya adalah asam. Nah, H yang dilepaskan oleh HCO3 itu ditangkap oleh siapa toh? Ya pasti ditangkap oleh yang pasangannya bereaksi kan? Ada H2O. Maka H2O menerima H dari HCO3- menjadi H3O+. Nah, karena H2O itu menerima proton, berarti sifatnya adalah basa. Ya. Nah, berarti HCO3- itu pasangannya adalah sama CO32-. Kalau di sini sudah asam, berarti CO32- adalah basa konjugasinya atau sifatnya basa. Nah, kalau H2O-nya sifatnya basa, maka pasangan di kanannya H3O+-nya itu sifatnya adalah asam konjugasi. Gitu ya, atau dia bersifat asam. Karena nanti kalau dia dibalik ke sini lagi, berarti misal dari kanan ke kiri, itu kan H3O+ memberikan 1H kan, maka menjadi H2O, berarti di sini sifatnya asam. Oh, CO32- dari kanan tidak punya H, di kiri dia punya H, maka dia menerima, berarti sifatnya basa. Gitu ya. Paham? Nah, maka ini kan Berarti yang bahasa itu yang punya H paling sedikit ya? iya. Jadi H itu yang punya bahasa itu yang punya H paling sedikit karena dia nggak bisa memberi, ya. Dia menerima tugasnya, ya, menerima H. Berarti yang bisa menyumbangkan H itu kan ya apa namanya? Yang punya lebih banyak H itu yang bisa menyumbangkan H kan? Ya, maka sifatnya asam. Gitu. Terima kasih saja. Ya. Gitu, ada lagi yang lain? Tadi Najma ya yang tanya. Iya ya. Seperti suaranya Najma. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Ayo. Ini yang bergabung 29 loh ini loh. Alhamdulillah. Cuma satu yang nggak gabung. Tapi kok suaranya nggak terdengar semua ini. Biasanya kalau di kelas rame ini. Kalau di Zoom kok pada mute semua. Ya. Ayo, siapa yang mau tanya? Mumpung bisa tanya loh ini loh. Ini Zoom terakhir sebelum kalian PH dan PTS loh ya. PTS-nya kalian nanti 2 minggu toh, 3 minggu malahan. Awal April baru ketemu ya. Jadi materinya mudah, dari teori itu indikator sama
Yang ketiga adalah perhitungan pH asam basa secara umum. Ya, belum reaksi asam basa. Nanti kalau kita masuk reaksi asam basa setelah ini, nanti ada titrasi, ada hidrolisis, ada penyangga gitu ya. Itu nanti reaksi asam basa. Kalau ini belum direaksikan, baru reaksi secara umum kita identifikasi mana dia asam, mana dia basa dari reaksi itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya selain Najma? Ustazah mau tanya. Ya, siapa yang mau tanya duluan ini ayo? Siapa? Tadi siapa? Safira? Rajwa dulu enggak, Us? Oh, Rajwa dulu. Rajwa mana Rajwa? Ustazah mau tanya Mm. semua teori Arrhenius, Brand pylori sama Lewis itu bisa pakai reaksi irreversible nggak, Us? Reaksi irreversible. Ya, biasanya kalau Arrhenius dan Lewis reversible. Kalau reversible bisa, gitu ya. Untuk asam-asam lemah atau basa lemah itu kan nanti reaksinya juga ionisasi kan? Tapi ionisasinya ionisasi reversible, gitu ya. Nah, tapi kalau Lewis itu biasanya reaksinya adalah reaksi irreversible, jadi tidak dapat balik. Kalau Arrhenius dan Bronsted-Lowry itu biasanya ada reaksi yang reversible. Malah kalau Bronsted-Lowry itu biasanya reversible, ya. Kalau Arrhenius itu irreversible bisa, reversible bisa, tergantung kuat atau lemahnya senyawa yang terionisasi, gitu ya. Kalau Lewis itu umumnya adalah irreversible. Gitu, Rajwa? Iya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Ya, gitu. Safira, siapa yang tanyakan tadi? Saja yang soal kemarin itu yang nomor 2 kan diketahuinya kan pH-nya Us, pH-nya 7,48 kalau salah ya Us. Nah itu kan berarti larutannya larutan basa ya Us ya. Tapi itu kan ada suruh nyari suruh nyari H plusnya itu gimana Us? Kemarin nomor 2 agak bingung sih. Ya, di PPT ya berarti ya. Iya Us aja. Oke, bentar saja bukakan PPT-nya yang ini. Ini ya. Jika darah manusia memiliki pH 7,41, maka tentukan nilai pOH-nya, H plus-nya, dan OH-nya. Bisa kan berarti ya? Kalau pH 7,41 itu masih bisa terbilang netral, bisa, basa juga bisa, tapi basanya basa sangat lemah gitu ya. Nah, kalau diketahui pH-nya 7,41, pOH-nya berarti berapa? Pakai rumus apa? Terus saya bukakan jawaban saya. Berarti pOH akan sama dengan? 14. Iya, 14. 14 toh? NPH. Iya. Kan kita punya rumusan dari tetapan keseimbangan air itu kan ya, di mana pH plus pOH itu sama dengan PKW. Ya, di mana PKW itu nilainya adalah 14. Maka pH ditambah pOH itu akan sama dengan 14. Nah, kalau diketahui pH, untuk nyari pOH ya berarti tinggal pH-nya dikurangkan ke 14 kan? 14 dikurangi 7,41. Itu untuk nilai pOH. pOH. Ya, itu paham ya?
Bisa Ya, kan? Us. Terus, nah sekarang konsentrasi H plusnya ada nggak? Ya ada, walaupun dia misal nilainya itu basa gitu ya, bahasanya, tapi kan di situ masih ada konsentrasi H plusnya kan, walaupun dia konsentrasinya lebih kecil daripada OH min kayak gitu. Maka konsentrasi H plus itu bisa didapat dari apa? Yang berhubungan dengan konsentrasi H plus itu rumus apa toh? pH kan? Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun pH di situ 7,41, berarti nanti dipangkatkan kayak tadi min 10 pangkat pH-nya gitu ya. Nah, kalau nilai konsentrasi OH min-nya berarti didapat dari 10 pangkat min POH-nya. Paham nggak? Gitu toh? Kan kalau gimana Safira? Berarti dibikin yang mangkat-mangkat itu ya, Us. Dibikin yang Yang pangkat-pangkat dibikin itu. itu yang 7,41-nya. Iya, kan kalau hubungannya pH itu sama konsentrasi H plus kan? Kan rumusannya pH adalah min log konsentrasi H plus. Kalau POH rumusannya adalah min log konsentrasi OH min. Kayak gitu toh. Ya udah, langsung dipangkatkan aja nggak apa-apa. Nanti nilai konsentrasi H plusnya lebih kecil daripada konsentrasi OH minnya. Gitu ya. Ya, Us. Jazakumullah. Ya, Mbak Yakum. Gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya udah jam 9 ini. Saya kasih waktu sampai 9.10 lah ya maksimal. Nanti 5 menit kalian bisa istirahat bentar, kemudian lanjut pembelajaran selanjutnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ustazah mau tanya. Oh ya. Siapa? Nanti di soal PTS-nya ada soal-soal kadar nggak, Us? Kadar apa? Soal-soal kadar basa, kadar asam gitu. Enggak ada kok, enggak ada. Paling sampai konsentrasi toh. Ya. Menentukannya sampai konsentrasi. Nilai MA atau MB, nilai KA atau KB kayak gitu. Ya, nggak sampai kadar dalam persen berat per berat, volume per volume, enggak. Ya, nanti enggak terlalu panjang jalannya. Ya, panjang jalannya. Banyaknya teori-teori yang soalnya yang kayak tadi lah, soalnya agak panjang, kemudian butuh analisis gitu ya. Oh, kira-kira mana teori yang benar gitu. Untuk perhitungannya nggak banyak kok, ya. Kan perhitungannya juga cuma kayak gitu toh, banyaknya teori ya. Teori indikator-indikator silakan nanti dipelajari ya. Itu Fatih. Ada lagi? Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk yang lain. Kalau Berarti nggak ada soal ini, Us. Ustazah. Berarti nggak ada soal larutan-larutan gitu. Maksudnya yang melarutkan. Nggak ada. Ya, itu nanti kita masuk ke titrasi aja setelah reaksi asam basa. Setelah ini reaksi asam basa, masuk reaksi asam basa ya. Kalau itu kan nanti ada, kalau namanya ada reaksi berarti ada hubungannya sama mol lagi. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah ngomong tentang percampuran reaksi asam direaksikan dengan basa, maka nanti untuk menghasilkan produknya berapa, kita kembali ke rumusan mol. Nah, kalau ke rumusan mol, kita ketemu lagi dengan kadar, konsentrasi, gitu ya. Ini yang ringan dulu aja. Insya Allah nanti setelah PTS juga ringan. Ya. Tapi ya kita harus merujuk lagi apa itu mol, gitu ya. Bagaimana mencari mol, kemudian mula-mula reaksi setimbang,
Masih ingat kan ya? Yang reaksi pembatas, ya kan kalau di reaksi stoikiometri kan A ditambah B menjadi C. Nanti mol mula-mula, mol reaksi, kemudian mol sisa, ya kan? Nah, nanti di asam basa, reaksi asam basa dari titrasi sampai yang buffer, penyangga, kita nanti belajar itu. Kalau ini masih tentang konsepnya aja. Dan perhitungan pH asam basa secara umum. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Kalau enggak terakhir. Yang nomor berapa ini tadi ya? Nomor 5. Nomor 5 ini tapi Ustazah belum tahu jawabannya ini. Harus dicari dulu coba. Yuk, dibaca siapa yang terakhir mau baca? Halo, halo. Baca aja, baca aja. Enggak harus jawab. Siapa yang mau volunteer untuk membaca? Tidak harus menjawab. Ayo. Ini sudah cuma membaca loh ya. Ayo, siapa yang mau? Kok pada diem semua? Saya jawab. Siapa ini yang ngomong ya? Najma, Us. Oh, selain Najma. Dari tadi Najma yang tanya terus. Ayo, yang lainnya. Dari 29 masuk yang ngomong cuma Najma, Ratswa gitu ya. Ayo, yang lainnya mana ini? Saya Ustazah. Siapa ini saya Ustazah? Inas. Oh ya. Inas. Iya. Oh ya, Inas. Suatu larutan X ditetesi indikator fenol phtalein tidak memiliki warna. Namun jika ditetesi metil jingga akan berwarna oranye. Jika ditetesi dengan bromtimol biru akan menghasilkan warna kuning. Larutan apa yang dapat ditambahkan agar larutan X dapat bersifat netral? Nah, ini berarti kalian harus tahu dulu apanya. Suatu larutan X ditetesi indikator fenoftalin, ya bacanya fenoftalin, gitu aja itu mudahnya, fenoftalin. Tidak memiliki warna, namun jika ditetesi metil jingga akan berwarna orange. Jika ditetesi dengan bromtimol biru akan menghasilkan warna kuning. Larutan apa yang dapat ditambahkan agar larutan X dapat bersifat netral? Berarti kita tahu larutan X kalau kita tahu larutan yang akan ditambahkan toh? Ya enggak? Ya. Ya. Jadi kita tahu larutan, misal kalau kita mau menetralkan asam berarti kita harus pakai larutan apa? Basa kan? Gitu toh? Enggak mungkin larutan asam dinetralkan dengan asam, larutan basa dinetralkan dengan basa kan enggak mungkin. Ya. Nah, maka kita harus tahu dulu larutan yang ketika ditetesi indikator fenoftalin, metil jingga, bromtimol biru, itu punya sifat apa dulu, ya enggak? Nah, tahu sifatnya itu dari mana? Perubahan warna saja. Iya, perubahan warna. Terus kita tahu perubahan warnanya dia mau masuk asam atau basa dari mana? pH. Iya, berarti kita butuh bantuan apa? pH. Kita butuh bantuan trayek pH indikator tersebut. Kalau kayak Ustazah contohkan di soal yang kemarin kan Ustazah sudah ngasih trayek pH-nya kan? Indikator dengan trayek pH dengan perubahan warna. Iya kan? Masih ingat? Nah, semua indikator itu punya trayek pH-nya masing-masing, punya perubahan warnanya masing-masing. Jadi silakan nanti langsung dicari dulu ya, dicari dulu kira-kira fenoftalin itu perubahan warnanya dari apa menjadi apa, pH-nya berapa ke berapa. Itu semua ada di internet, banyak di buku juga ada. Ya. Jadi fenoftalin kemarin berapa?
8 sampai 10 kayaknya ya. Ya. Tidak berwarna sampai berwarna Merah. merah apa biru ya? Merah. Merah, Merah. gitu kan ya. Merah keunguan. Nah, kayak gitu toh. Itu kan ada range-nya kan, perubahan warnanya. Berarti kalau dia ditetesi fenolftalin tidak berwarna, berarti pH-nya 8 ke bawah, ya kan? Kalau metil jingga warnanya orange, kuning sampai merah ya? Merah sampai kuning apa kuning sampai merah ya? Merah. Merah Merah sampai sampai kuning. Iya, merah sampai kuning. Dengan pH di bawah kan ya? Ya. 4 apa 3 ya? Sampai 6 gitu ya kayaknya ya. Itulah range-nya ya, nanti dicari range-nya. Ustazah nggak ngapalin range juga, karena itu tersedia di tabel biasanya. Kalau ini kan nggak disediain, karena kalian boleh buka buku, kayak gitu ya. Atau boleh cari sumber internet, kayak gitu. Maka nanti dicari, oh kalau dia orange, berarti antara kuning dan merah kan? Berarti range-nya di tengah-tengah, gitu. Kemudian kalau bromtimol biru, dia warnanya apa sampai apa. Kalau dia menghasilkan warna kuning, berarti pH-nya berapa. Nah, itu bisa ditentukan dulu kan. Kayak menentukan pH, pH limbah kayak gitu ya. Nah, nanti kalau dia tahu, oh pH-nya berarti di bawah 3 kayak gitu ya, atau di bawah 4, maka dia sifatnya adalah asam. Nah, kalau asam biar dinetralkan, maka yang ditambahkan apa? Basa. Nah, dicari HClO3, CSOH, HiO4, C6, H13, COOH, H2SO3. Antara kelima itu yang sifatnya basa yang mana? Yang B. Iya, yang B, pinter. Gitu ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B. Paham ya? Jadi kayak gitu. Bisa ini kayak kemarin tapi cuma dalam bentuk deskripsi. Kalau Ustazah kan mudahnya karena dalam bentuk tabelnya kan sudah disediakan range pH-nya, sudah disediakan perubahan warnanya. Tapi kalau belum ya silahkan kalian cari ya. Begitu. Bisa juga diketahui pH-nya, kemudian kalian suruh nyari perubahan warnanya itu juga bisa. Ya. Itu mudah ya ini ya. Ada yang belum paham? Sudah jam 9.10? Disudahi? Ya. Ya, disudahi ya. Nah, ini juga nanti kayak gini. Adam ingin membuktikan bahwa suatu larutan kalium hidroksida itu bersifat basa kuat. Cara yang paling mudah untuk dilakukan dengan apa gitu ya? Mencicipi kah? Bolehkah gitu ya? Gitu. Nanti silahkan dipelajari. Soalnya ya enggak kayak pretest kemarin ya. Soalnya lebih untuk mendalami pemahaman kalian terhadap konsepnya. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya.